有机会㗎，睇到揾錢，今天我就死在這。Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Gimana kabarnya hari ini? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup, dan tentunya makin cinta sama channel Nobar. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film, bisa dibilang gangster, bisa dibilang kungfu juga sih, dari negeri tirai bambu yang berjudul Invisible Iron Head yang dirilis tahun 2018. Film ini bercerita tentang seorang veteran kungfu yang saya nggak mau banyak spoiler deh. Pokoknya film ini unik banget. Daripada penasaran, langsung saja mari kita sama-sama nobar, dan inilah alur ceritanya. Dimulai dengan adegan si kepala besi, si selangkangan besi, dan si auman tengah berlatih jurus mereka masing-masing yang ditemani oleh guru mereka. Kepala besi berlatih membenturkan kepalanya ke batu, sedangkan selangkangan besi memukul ayunan besi dengan selangkangannya. Begitu pula si auman, dia berlatih memecahkan 3 gelas dengan suaranya. Ketiga bersaudara itu dulu dipuji karena memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi seiring bertambahnya usia dan menua, kini bakat mereka tak ada yang memperdulikan dan mereka menjadi pengangguran. Karena lama menganggur membuat si kepala besi harus terjerat hutang. Suatu pagi, para penagih hutang datang ke apartemen si kepala besi dan merampas semua barang miliknya untuk menebus hutang. Tak hanya itu, para penagih hutang pun tertawa melihat sertifikat ahli bela diri milik si kepala besi dan lalu mengejeknya. Setelah penagih hutang pergi, si kepala besi hanya ditinggali kursi kecil dan beberapa peralatan makan untuk melanjutkan hidupnya. Karena tak mau hidup menderita, si kepala besi memutuskan untuk mulai mencari pekerjaan. Saat mencari kerja, si kepala besi melihat para gangster yang membagikan uang ke anggotanya. Melihat hal itu, si kepala besi memutuskan untuk bergabung dengan gangster tersebut. Singkat cerita, kepala besi yang mengikuti gangster tadi sampai ke sebuah tempat gym. Tangan kanan gangster yang bernama Riker langsung mengusir kepala besi. Namun, pemimpin geng yang bernama Zai menghentikannya. Karena pemimpin geng itu mau mendengar masalah si kepala besi. Setelah mengetahui bahwa dia ingin bergabung dengan geng itu, sang ketua pun mentertawakannya, lalu mengusirnya. Pada malam hari, putri si kepala besi dan cucunya datang ke rumahnya untuk menawarkan bantuan. Namun, si kepala besi tak mau dan beralasan ia baik-baik saja dan akan segera mendapatkan pekerjaan. Keesokan harinya, pemimpin gangster Zai sedang dalam perjalanan menaiki mobilnya. Melihat mobil si ketua gangster, si kepala besi dengan sengaja menabrakkan dirinya ke mobil itu. Melihat ada Pak Tua tertabrak, para gangster dengan cepat membantunya dan membawanya ke markas untuk memastikan mereka tidak mendapat masalah. Karena kegigihan kepala besi dan karena kasihan, Zai si pemimpin geng akhirnya memberi kepala besi pekerjaan dengan menjadi penagih hutang. Setelah mendapat pekerjaan, si kepala besi pun menerima tantangan itu dan pergi mencari pria untuk ditagih hutangnya. Pertama-tama, kepala besi harus menagih hutang ke seorang pengusaha yang sedang makan di sebuah restoran. Pada awalnya, kepala besi meminta pengusaha tadi untuk membayar hutangnya, tetapi ia tidak mendengarkan si kepala besi. Karena dicuekin, kepala besi lalu meludahkan jigongnya ke makanannya si pengusaha tadi. Sang pengusaha yang marah lalu memecahkan botol kaca ke kepala besi. Karena memiliki kepala yang kuat seperti julukannya, kepala besi malah beratraksi memecahkan botol dengan kepalanya. Karena kasihan dan sudah tua, sang pengusaha tadi akhirnya membayar hutangnya ke kepala besi. Setelah berhasil, kepala besi kembali ke markas gangster. Zai, pemimpin geng itu pun terkesan dengan keahlian kepala besi.
Lalu Zai pun memberinya komisi 30% dari uang yang kepala besi tagih. Melihat hal itu membuat Riker menjadi dengki karena sang bos memperkerjakan pria tua dan mendapatkan uang dengan sangat mudah. Film berlanjut dengan si kepala besi yang kini menjadi kaya karena berhasil menjadi penagih hutang. Kepala besi kembali mengisi rumahnya dengan furnitur mahal, TV, dan anggur merah. Tak mau saudaranya tahu akan profesi barunya, si kepala besi sengaja berbohong kepada mereka karena ia telah menggunakan jurusnya untuk hal yang tidak halal. Singkat cerita, kepala besi ditugaskan untuk menagih uang dari seorang pegawai bernama Bao. Kepala besi yang menggunakan teknik membuat korbannya kasihan akhirnya berhasil menagih 30.000 yuan hutang Bao. Lalu, kepala besi membawa uang tadi ke bosnya. Akan tetapi, Riker menyebutkan hutangnya masih kurang. Lalu, Riker menuduh kepala besi mengambil uang sisanya. Kepala besi pun menanyakan total hutang dari Bao. Zai menjawab, hutangnya Bao adalah 300.000 yuan. Mendengar hal itu, kepala besi berniat untuk menagih semua uang itu dan membuktikan kalau tuduhan Riker kepadanya adalah salah. Namun, pada malam hari saat pulang ke rumah, Riker dan orang-orangnya memukuli kepala besi di jalanan dan merobek kertas yang berisi bukti hutang Bao. Hal ini jelas mempersulit si kepala besi untuk membuktikan bahwa Bao berhutang uang sebanyak 300.000 yuan. Keesokan harinya, kepala besi kembali menemui Bao dan menggunakan trik lamanya untuk membuat Bao membayar. Karena kepala besi sudah tua, banyak orang-orang mendesak Bao untuk membayarnya karena rasa kasihan. Namun, dengan mengejutkan, Bao malah memukul kepalanya hingga berdarah. Karena kasihan, kepala besi hanya memberinya sapu tangan dan berjalan pergi meninggalkan Bao. Pada saat yang sama, Zai dan Riker sedang menonton aksi kepala besi tadi dari mobil mereka. Pada siang harinya, selangkangan besi, si Auman dan guru mereka menerobos masuk ke rumah kepala besi dan mencari tahu bagaimana kepala besi bisa mendadak kaya. Karena terdesak, kepala besi pun jujur kalau dirinya telah menjadi debt collector. Kepala besi yang malu akhirnya memutuskan untuk berhenti. Namun, ketika para saudaranya melihat tumpukan uang si kepala besi, mereka malah ingin bergabung dengannya. Akhirnya, kepala besi pun mengajak para saudaranya untuk menagih hutang. Dan benar saja, lewat aksi pura-pura memukul selangkangan besi, membuat sang korban ketakutan dan akhirnya membayar hutang-hutangnya. Singkat cerita, kepala besi dan saudaranya menagih kembali hutang kepada Bao. Bao yang tak punya uang spesial pun disarankan oleh kepala besi untuk menjual rumahnya. Dengan begitu, mereka akan bisa hidup tenang walaupun kehilangan rumah. Mendengar hal itu, Bao dan keluarganya setuju. Singkat cerita, kepala besi dan para saudaranya membawa uang hasil menagih hutang dari Bao. Melihat hal itu, Zai pemimpin gangster pun sangat senang dan mengangkat kepala besi dan para saudaranya sebagai penagih utang utama di kelompok gangster itu. Bulan demi bulan, kepala besi dan saudaranya mendapatkan uang dengan cara menagih hutang dengan kemampuan mereka. Sampai-sampai semua anggota gangster pun diajarkan ilmu kebal seperti mereka untuk menagih hutang. Tak sampai di situ, mereka pun kerap mengadakan pesta untuk menghaburkan uang mereka. Setelah pesta, kepala besi dan para saudaranya dikenalkan oleh geng baru yang diketuai oleh Bos Yan. Bos Yan ini adalah pemilik jasa pinjaman uang seperti Bos Jai. Namun, bedanya, Bos Yan lebih memilih memberikan utang kepada anak muda karena mereka gampang membutuhkan uang dan mudah diperas. Di sini, kepala besi dan para saudaranya juga diajak untuk bergabung di bisnis Bos Yan juga. Keesokan harinya, ada seorang wanita Buddha yang berhutang kepada Bos Yan. Namun, wanita itu tak memiliki uang sedikit pun. Sang wanita itu lalu diancam akan disebarkan foto syur miliknya ketika tidak bisa membayar. Melihat kelicikan anak buah Bos Yan membuat kepala besi dan para saudaranya merasa kasihan karena cara mereka menagih persis seperti pinjol. Kepala besi akhirnya menemui Bos Yan dan berpikir untuk keluar dari gengnya.
karena ia telah mengetahui modus pemerasan pada wanita yang telah berhutang kepadanya. Mendengar hal itu, Bosyan pun murka dan mengancam Kepala Besi agar berhati-hati. Ketika ingin menemui cucunya, Kepala Besi mengetahui kalau cucunya telah diculik oleh Bosyan. Mengetahui hal itu, Kepala Besi dan para saudaranya pergi untuk menyelamatkan cucunya. Singkat cerita, Kepala Besi dan para saudaranya menyerang masuk ke markas Bosyan. Namun saat menodongkan pistol, mereka ketahuan karena pistol yang mereka bawa adalah pistol mainan. Detik-detik saat mereka akan dihabisi, tiba-tiba datanglah pihak kepolisian ikut menyerbu tempat itu. Dan lalu menahan Bosyan karena melakukan praktek peminjaman ilegal dan menyebarkan photoshoot para korbannya. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka tobat dari profesi penagih hutang dan Kepala Besi memutuskan untuk menikmati masa tuanya bersama sang anak dan sang cucu. Dan film pun selesai. Nah, itu dia film Invisible Ironhead. Film yang cukup absurd, punya ilmu kebal, malah gabung ke debt collector pinjol. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menggunakan sesuatu yang telah dipelajari untuk melakukan hal yang salah. Seperti dalam film ini, menggunakan ilmu bela diri untuk menagih hutang. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke teman kalian yang kalau punya utang pas ditagih, galaknya lebih dari yang minjemin duit. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.